warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga RRI Jambi, salam kebanggaan Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Perkenalkan, saya Al-Fatihah Rezeki Putri Cahaya. Kali ini saya akan membawakan satu cerita tentang seorang pahlawan Jambi yang dikenal dengan keberanian dan keberingasannya saat melawan penjajah Belanda. Untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat, maka nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi sebuah nama jalan, nama lapangan tembak, dan nama rumah sakit umum daerah. Bahkan pada tanggal 10 November 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan beliau gelar berupa pahlawan nasional. Siapakah pahlawan Jambi yang begitu terkenal hingga beliau diberikan gelar pahlawan nasional? Pahlawan tersebut adalah Raden Matahir. Ia keturunan Raja Jambi, putra dari Pangeran Kusin dan Ratu Mas Esa, yang lahir di Sungai Kanis, Air Hitam, tepatnya pada tahun 1807. Ia adalah Singa Kumpeh dari Jambi. Perannya yang pertama kali pada tahun 1885 bersama Sultan Taha berhasil menenggelamkan kapal perang milik Belanda di perairan Kumpeh, Muaro Jambi. Pada tahun 1901, Raden Matahir kembali menyerang Belanda di perairan Sungai Bengkal dibantu oleh Raden Usman dan Puspo Ali dan terus menyerang Merlung, pelabuhan dagang, sampai ke hilir Sungai Batanghari. Kemudian dibantu oleh Raden Pamuk menyerap pos pertahanan Belanda di kantor Bea Cukai Banyulincir dan merampas uang sejumlah 5.000 gulden dan 30.000 ringgit cap tongkat di dalam berangkas. Tahun 1902, Belanda berhasil mengambil wilayah Muaro Bungo. Raden Matahir pun melakukan penyerangan dengan menenggelamkan 30 kapal perang milik Belanda. Belanda pun menambah pasukan dari Jawa dan Palembang. Disitulah banyak pahlawan dan bangsawan yang mati syahid, termasuk Raden Pamuk. Ini menjadi pukulan besar bagi rakyat Jambi. Pada tahun 1903, Sultan Taha Saifuddin mengangkat Raden Matahir sebagai panglima perang. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Belanda, sekitar ada 86 titik pertempuran yang berhasil dipatahkan oleh Raden Matahir. Hal ini pun menunjukkan kualitas dan kelihayannya sebagai panglima perang. Belanda pun menyebutnya sebagai orang yang keras kepala, licin, dan susah diajak untuk berunding. Tahun 1904, beliau melakukan operasi di wilayah Muaro Tembesi sampai Muaro Kumpeh. Bahkan di saat Sultan Taha Saifuddin mati syahid di Betung Bedara, Raden Matahir tidak kehilangan semangatnya. Beliau terus berjuang bersama saudaranya Raden Ahmad. Mereka malah meluaskan wilayah pertempuran sampai ke hilir Sungai Batanghari, seperti daerah Kumpeh, Muaro Jambi, Sengeti, Pijoan, hingga ke distrik Muaro Sebo dan Pemayung. Beliau berhasil membunuh banyak pasukan Belanda dan menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Bahkan Raden Matahir menolak untuk diasingkan ke Batu Pahat, Malaysia. Singa Kumpeh ini lebih memilih untuk terus berjuang hingga mati syahid. Mana mungkin aku bersenang-senang sementara rakyatku menderita. Aku lebih baik mati di tangan Belanda daripada menjadi pengecut di negeri sendiri.
Hingga pada tahun 1907, Belanda mendapatkan informasi lewat informan tentang lokasi persembunyian Raden Matahir, yaitu di desa Muaro Jambi. Lewat patroli Morses, Belanda berhasil menangkap pengikut Raden Matahir seperti Raden Umar dan diterus Raden Sanom, termasuk Raden Matahir. Beliau ditembak mati di rumahnya sendiri pada tanggal 10 September 1907. Beliau dikebumikan di pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, kota Jambi. Berita tertembaknya Raden Matahir dan saudara laki-lakinya Raden Ahmad ramai diberitakan di koran oleh Belanda dengan semangat. Namun Raden Matahir tak pernah mati. Beliau ada di sini, di negeri Jambi.